Di tengah laut, terlihat sebuah kapal yang berhasil menemukan sebuah pulau harta karun. Namun, dihadang oleh perompak pimpinan Chuye Shifu. Tentu saja, hal itu dicegah oleh sang kapten kapal, Nobita, yang begitu mudah menumpuhkan lawan juga memenangkan pertarungan dengan sang pimpinan perompak, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan dan menemukan harta karun tersebut. Akan tetapi, kesenangan itu tak berlangsung lama karena kedatangan monster, dan itu membuyarkan imajinasi Nobita yang lari menabrak Giant akibat mendengar cerita di buku tentang Pulau Harta Karun. Dengan pedenya, Nobita mengatakan akan menemukan pulau tersebut. Tentu saja teman-temannya tak percaya karena itu hanya ada dalam dongeng. Nobita pun bergegas pulang mencari Doraemon dan dimulailah filmnya. Meski kesal mendengar cerita Nobita, Doraemon tetap mengeluarkan sebuah peta dari kantongnya yang memudahkan menemukan semua tempat, termasuk Pulau Harta Karun. Mereka pun menemukannya. Bersamaan dengan itu, tersiar berita adanya penemuan pulau baru di Jepang bagian selatan. Doraemon pun mencocokkannya dengan pulau temuannya di peta. Nobita pun berencana untuk pergi, namun tak dapat dukungan dari orang tua, sehingga membuatnya marah. Masih dalam berita tersebut, terlihat 2 orang dari sebuah helikopter di pulau itu, kemudian pergi karena angin terlalu kencang. Menggunakan kapal ajaib, mereka pun pergi. Tak ketinggalan, Nobita mengajak Shizuka. Saat Doraemon memakai topi jadi kapten dan menyemprotkan spray, maka penampilan mereka pun berubah. Begitu juga dengan laut sekitar. Ternyata, Giant dan Sunio berniat pergi juga dengan perahu. Melihat kapal Nobita, mereka pun mengejarnya. Sesampai di kapal, berubahlah penampilan keduanya. Mereka pun sepakat mencari Pulau Harta Karun. Doraemon mengeluarkan banyak mini Dora sebagai awak kapal. Nampaknya mereka sangat senang dan puas bermain melewati hari itu. Hingga malam tiba, Doraemon membubuhkan sesuatu ke air laut. Terlihat sinar dari makhluk mungil yang menyerupai cumi-cumi yang menunjuk arah tujuan mereka. Apalagi Doraemon sudah bilang ke orang tua bahwa mereka akan pergi merekam. Shizuka menemukan salah satu cumi mungil itu yang ketakutan, lalu menyimpannya di sakunya. Malam itu, mereka pun tidur dengan nyenyak. Paginya, mereka dikejutkan akan terlihatnya pulau yang dicari, juga kedatangan bajak laut yang mendatangi kapal. Saking kagetnya, topi Doraemon terjatuh. Mereka pun mencoba melawan dengan alat-alat Doraemon. Sayangnya, perompak itu sangat tangguh. Pertarungan mereka terlihat dari layar seseorang yang menggunakan sarung tangannya sedang mengoperasikan alat canggih. Seketika, pulau itu tertutup, mulai bergerak ke dalam laut. Maka para perompak itu pun segera pergi. Namun, salah satunya membawa Shizuka yang disangka Stella. Doraemon dan Nobita berusaha mengejar. Meski Nobita bisa mengikutinya, namun tak bisa bertahan saat kendaraan yang membawa Shizuka masuk ke dalam laut. Saat Doraemon mencari Nobita, ditemukan juga seorang anak laki-laki yang terapung. Berbeda dengan yang lain, Nobita lebih bersabar menghadapi anak itu, sehingga terkuaklah tentang anak itu yang bernama Furoku dengan robot burungnya. Orang-orang yang mereka lawan adalah perompak. Mereka mempunyai kapal yang bisa menjelajah waktu sekarang dan masa depan berkat harta karun yang berada di suatu tempat. Di sisi lain, Shizuka dibawa ke kapal induk di bawah laut dengan bangunan berteknologi canggih. Sedangkan Furoku dulunya pernah bekerja di kapal bajak laut itu, namun kabur karena tak mau mengikuti perintah lagi. Di kapal bajak laut, sang kapten marah pada kedua anak buah kepercayaannya karena kejadian tersebut mengharuskan untuk merubah rencana mereka. Sedangkan Shizuka diantar di sebuah kamar dan bertemu dengan Sela, seorang anak perempuan yang begitu mirip dengannya. Di sisi lain, melalui robot burung itu, Furoku menunjukkan adiknya yang berada di kapal bajak laut, begitu mirip dengan Shizuka. Mungkin itulah alasan mereka menangkapnya, dan mereka pun sepakat untuk menolong Shizuka. Namun,
harus memikirkan cara menemukan keberadaan kapal perompak itu. Sedangkan salah satu perompak terkejut melihat Sheila ada dua. Namun Sheila menyanggahnya di saat Shizuka bersembunyi. Bersama Furoku, mereka mencari kapal bajak laut itu dengan peta Doraemon. Sedangkan Shizuka dan Sheila semakin akrab, berbincang tentang kakaknya yang kabur dari kapal karena bertengkar dengan sang ayah, memberi semangat pada Shizuka bahwa temannya akan menolongnya. Mereka juga masak bersama di restoran, tanpa harus khawatir karena pemiliknya, Maria dan kru yang lain merahasiakan keberadaan Shizuka di sana. Pulangnya, mereka bermain selancar air, berkeliling pulau tersebut, menuju kapal yang penuh dengan banyak jenis hewan yang dibekukan, kemudian masuk ke ruang rahasia yang ditemukan sang kakak, berisi begitu banyak harta karun yang kata sang ayah akan berguna nantinya. Ayah Sheila bekerja di bagian atas dan lama tak bertemu, sehingga membuat hubungan mereka merenggang. Nobita dan yang lain terkejut, dari arah belakang kapal akan ada badai. Mereka segera menghindar, namun kapal menabrak karang sehingga terjadi kebocoran. Bersama, mereka segera mengatasi kebocoran tersebut dengan alat Doraemon. Apalagi mereka harus bertahan di tengah badai. Meski akhirnya mereka mampu melewatinya, tapi sayangnya kapal menjadi rusak parah. Furoku mencoba memperbaikinya, sedangkan yang lain mencari makanan. Di sisi lain, Shizuka meminta makhluk mungil itu mencari Nobita. Hingga malam tiba, Furoku terus bekerja. Hasilnya, kapal bisa kembali berlayar. Bahkan dengan kipasan angin alat Doraemon bisa melesat lebih cepat, menuju ke Pulau Harta Karun. Setelah berhari-hari, besok mereka akan sampai. Furoku berkisah tentang kebersamaannya dulu dengan keluarga, merancang masa depan. Namun kebahagiaan itu berubah setelah sang ibu meninggal. Ayahnya semakin tak peduli, hanya mengutamakan penelitiannya tentang kapal impian mereka. Bersamaan itu, makhluk mungil Shizuka menemukan Nobita. Sang kapten memberitahu bahwa mereka sudah sampai pada tujuan. Menjalankan rencananya membuat dunia baru untuk masa depan. Melihat kapal Nobita, Shizuka langsung berlari diikuti Sheila juga perompak lain. Melihat Shizuka, mereka mempercepat laju kapal namun harus menghindar dari serangan sang kapten karena mengikutinya. Kapten yang melihat anaknya, Furoku, menyuruhnya untuk kembali. Namun Furoku malah melemparkan pelampung pada Sheila. Teringat ayahnya, Sheila memberikannya pada Shizuka untuk pergi. Namun malah dikejar dua perompak yang mengikutinya. Sang ayah pun marah, kemudian membuat pusaran air yang menarik kapal Nobita ke dalamnya. Sedangkan Sheila terjatuh ke laut saat melepaskan Shizuka dari dua perompak itu. Sang kapten menyuruh membawa Shizuka ke hadapannya. Mereka semua selamat, begitu juga dengan Sheila. Dan harus segera menghentikan rencana sang kapten yang akan menggunakan energi dari gunung yang aktif di sekitar dan itu berakibat berbahaya. Mereka sepakat jika Furoku dan Sheila akan berbicara pada sang ayah. Semarah apapun orang tua, pasti masih ada rasa peduli pada anaknya. Mereka pun melakukan perjalanan, meski harus menghadapi serangan dari perompak. Namun mereka tak menyerah. Sedangkan pekerjaan sang kapten tinggal sedikit lagi selesai dan tiba-tiba mengudara. Sehingga mereka harus segera menghentikannya dengan menerbangkan kendaraan mereka. Mereka masuk menggunakan alat Furoku, mencari sang kapten mengandalkan robot burung yang mungkin tahu keberadaannya. Giant dan Suneo masih menghadapi para perompak. Begitupun kelompok Doraemon yang kedatangannya disambut para robot. Dan berhasil dilumpuhkan Doraemon dengan tembakan meriamnya. Namun, robot-robot itu terus kembali hidup, meski Nobita juga menembaknya. Untungnya, mereka dibantu Maria beserta orang-orangnya untuk menghadang robot-robot itu. Mereka pergi melalui jalan rahasia bawah tanah, sedangkan Suneo dan Giant berhasil mengalahkan para perompak. Melewati ruangan dengan banyak harta karun, juga menaiki pintu rahasia, akhirnya mereka menemukan keberadaan sang ayah. Furoku dan Sheila memohon pada sang ayah untuk berhenti.
Meski dengan alasan untuk masa depan mereka, namun dengan menghancurkan bumi itu tak dapat dibenarkan. Padahal Furoku dan Sela hanya ingin hidup bahagia bersama sang ayah. Namun, sang kapten tetap pada pendiriannya, menyelesaikan misinya, meluncurkan bola energinya. Segera, Doraemon menggunakan sarung tangan ajaib mencoba menghentikan bola itu. Namun, tak bisa. Melihat itu, Furoku mengoperasikan alatnya untuk mencoba menghentikan mesin itu. Sedangkan Doraemon terus tertekan dan masuk ke dalam bola tersebut. Nobita yang melihat Doraemon kesakitan mengambil salah satu alat Doraemon berupa cairan dan menyiramkannya. Kemudian Nobita menjatuhkan diri untuk menolong Doraemon, menarik Doraemon agar bisa keluar, dibantu dengan Shizuka, hingga mereka terpental sangat jauh. Namun akhirnya mereka selamat atas bantuan Giant dan Sunio yang menangkap dengan kapal. Melihat Nobita dan yang lain datang, membuat Furoku bersemangat, tak mau menyerah meski pekerjaannya terus dihalangi sang ayah. Begitupun dengan Doraemon yang tiang kapalnya patah. Sang kapten yang melihat kelihayan Furoku mengoperasikan alatnya, mengingatkannya pada Fiona, sang istri, dan Furoku pun berhasil menyelesaikannya bersamaan dengan kedatangan Doraemon. Mereka tetap berusaha meyakinkan juga mengingatkan sang kapten, apalagi mereka satu keluarga. Dan itu membuat sang kapten teringat akan kata-kata terakhir istrinya, Fiona, yang menginginkan mereka menjadi orang baik, memberikan kebahagiaan pada semua orang. Hal itu membuat sang kapten tersadar akan kesalahannya dan meminta anak-anak untuk pulang bersama. Tentu saja itu disambut dengan tangis bahagia, sedangkan bola raksasa itu jatuh di kedalaman laut sehingga ledakannya tak terpengaruh fatal. Akhirnya, mereka pun berpisah untuk kembali pulang. Pertemuan itu menjadi sebuah pengalaman hidup yang sangat berharga. Film pun selesai dengan pemberian buku ayah Nobita sebagai permintaan maaf. Juga kembali bermain bersama teman-temannya. Siapa lagi kalau bukan dengan Giant, Sunio, dan Shizuka. Ya, meski mereka sering bertengkar, tapi itulah arti sebuah keluarga dan persahabatan. Bagaimanapun keadaannya, mereka tetap akan selalu ada. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.